Halo semuanya, selamat datang di ulasan sejarah kita. Kali ini kita bakal mundur sedikit ke sebuah titik balik yang luar biasa banget dalam sejarah modern Indonesia, tahun 2000. Ini bukan sekedar soal merayakan pergantian milenium loh. Tahun 2000 itu benar-benar fluktuatif, penuh gejolak, tapi di saat yang sama justru menjadi fondasi buat wajah Indonesia yang kita kenal sekarang. Terutama soal gimana agama, politik, dan masyarakat kita saling berinteraksi. Nah, kalau kita nengok lagi ke masa itu, ada satu pertanyaan besar yang pasti langsung muncul di kepala kita. Tahun 2000 itu sebenarnya era kebebasan yang sesungguhnya atau malah murni kekacauan total? Coba deh bayangin, setelah puluhan tahun terkekang di bawah era Orde Baru, kotak Pandora demokrasi itu akhirnya kebuka lebar banget. Semua suara, ideologi, dan ketegangan yang selama ini dipendam, tiba-tiba aja meledak ke permukaan di waktu yang bersamaan. Dan tepat di tengah badai transisi itu, berdirilah sosok presiden keempat kita, Abdurrahman Wahid, atau yang pastinya lebih akrab kita panggil Gus Dur. Kutuban beliau yang super ikonik, gitu aja kok repot, ini bener-bener nangkap gimana gaya kepemimpinannya. Beliau tuh memimpin dengan gaya pragmatis yang santai banget, tapi sebenarnya sangat tajam buat ngadepin tantangan kepresidenan yang saat itu, wah luar biasa intens. Oke, biar lebih gampang mencernanya, kita bakal membedah tarik-menarik ideologis tahun 2000 ini lewat 5 tema utama. Kita mulai dari visi pluralis Gus Dur, lalu badai politik yang menghantamnya, reaksi radikal di akar rumput, desentralisasi keyakinan di daerah, dan ditutup dengan sebuah pencapaian ekonomi yang sunyi tapi monumental. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, pluralis visioner. Di sini kita bakal lihat gimana Gus Dur menggunakan mandatnya dari koalisi poros tengah buat mendorong agenda progresif dan pluralisme yang bisa dibilang sangat radikal pada masanya. Kalau kita perhatiin, rentetan pencapaiannya tuh secepat kilat. Desember 1999, beliau ngasih izin bendera bintang kejora dikibarkan di Papua murni sebagai simbol kultural. Terus lompat ke Januari 2000, lewat Kepres nomor 6 tahun 2000, beliau secara simbolis mengakhiri diskriminasi puluhan tahun dengan mencabut pembatasan tradisi Tionghoa. Langkah berani ini loh yang bikin beliau diakui sebagai Bapak Pluralisme dan Bapak Tionghoa. Beliau juga menginisiasi jeda kemanusiaan di Aceh di pertengahan tahun. Semuanya dieksekusi dalam hitungan bulan. Nah, buat jutaan Muslim tradisionalis, khususnya dari Nahdlatul Ulama, apa yang dilakukan Gus Dur buat minoritas itu bukan sekadar manuver politik biasa. Ini adalah warisan spiritual yang mendalam banget. Mereka ngelihat beliau ini layaknya wali yang hidup, di mana amal baiknya buat masyarakat luas diyakini bakal terus mengalirkan pahala keagamaan di akhirat. Masuk ke bagian kedua, badai politik. Keputusan-keputusan Gus Dur yang super berani dan kadang dianggap nggak ketebak ini, nyatanya dengan cepat nyulut api perlawanan dari oposisi dan bikin ideologi-ideologi saling berbenturan keras. Garis retakannya itu kelihatan jelas banget kalau kita perhatiin. Di satu sisi, Gus Dur ngusulin pencabutan larangan ajaran Marxisme demi kebebasan berpikir, plus mewacanakan buka hubungan dagang sama Israel. Tapi di sisi lain, kelompok oposisi dan partai Islam ngelihat ini sebagai pengabaian terhadap solidaritas Islam. Buntutnya, secara netral kita bisa lihat ketegangan ini memuncak parah sampai meledaklah protes raksasa aksi sejuta umat di Monas pada Januari 2000. Dan situasi makin panas karena stabilitas kabinetnya sendiri mulai goyah. Bayangin aja, Februari Gus Dur minta Jenderal Wiranto mundur. Terus Aprilnya, secara kontroversial beliau mecat Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi. Langkah-langkah ini jelas meratakan koalisinya sendiri, bikin partai-partai besar kayak Golkar dan PDIP ngejauh, dan pada akhirnya berujung ke petisi pemaksulan oleh 151 anggota DPR di akhir tahun. Bagian ketiga, reaksi akar rumput. Nah, saat para elit lagi sibuk gontok-gontokan di ibu kota, kekosongan otoritas negara ini ngebuka ruang yang lebar banget buat radikalisme dan meledaknya konflik sektarian di lapangan. Di wilayah-wilayah kayak Maluku dan Poso, sejarah segregasi dan tensi politik lokal berubah jadi kekerasan yang benar-benar memilukan. Konflik di Ambon makin memburuk. Dan puncaknya, yang bikin satu negara marah besar, itu adalah tragedi di Poso pada 28 Mei 2000. Ratusan jiwa melayang dalam pembantaian di pesantren Wali Songo. Di titik ini, negara kelihatan benar-benar nggak berdaya buat ngelindungin warganya sendiri. Kekosongan ini langsung direspon sama mobilisasi berbagai faksi radikal secara tiba-tiba. Laskar Jihad ngirim ribuan paramiliter ke Ambon dan Poso. Terus ada FPI yang mulai turun ke jalan buat penertiban moral secara fisik. MMI juga dibentuk sebagai payung advokasi penerapan syariat. Dan yang dampaknya paling menghancurkan, Jamaah Islamiyah yang mengoordinasikan teror bom gereja serentak di malam Natal tahun 2000. Pertanyaannya, secara sosiologis kenapa semua ini bisa terjadi?
Kalau kita merujuk pada analisis akademis dari Eric Hierich, aksi-aksi radikal ini tuh bukan cuma taktik buta. Di era yang serba kacau dan penuh ketidakpastian itu, mobilisasi fisik ini dipakai sebagai alat buat ngebangun identitas kolektif yang super solid. Ibaratnya mereka lagi bikin garis batas yang tegas banget antara mana yang kita dan mana yang mereka. Oke, sekarang kita geser ke bagian keempat, desentralisasi keyakinan. Di balik layar konflik bersenjata, diam-diam ada revolusi hukum yang lagi berjalan loh lewat otonomi daerah dan perda syariah. Waktu partai-partai Islam gagal mengamandemen konstitusi nasional buat masukin hukum syariat, mereka nemu jalan lain. Berkat UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, kekuasaan kan bergeser drastis nih ke tingkat bupati dan wali kota. Nah, ini ngasih celah buat munculnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa agama, atau yang kita kenal sebagai perda syariah, yang biasanya dibungkus dengan alasan ketertiban umum dan moralitas. Kita ambil contoh konkret di Kabupaten Tasikmalaya ya. Para pemimpin daerah di sana cepet banget ngeresmiin praktik keagamaan jadi hukum lokal. Mulai dari netapin visi religius di rencana strategis, naruh syarat wajib bisa baca Al-Quran buat kelulusan siswa, aturan wajib pakai jilbab di sekolah negeri lewat edaran bupati, sampai aturan misahin kolam renang umum antara laki-laki dan perempuan. Tentu aja, fenomena ini langsung bikin perdebatan konstitusional yang panas banget. Kelompok yang pro berargumen, loh ini kan sah-sah aja, didukung pasal 29 UUD 1945 dan hak otonomi daerah. Tapi sebaliknya, kelompok yang kontra ngebantah keras. Mereka bilang urusan agama itu murni wewenang absolut pemerintah pusat, dan aturan lokal kayak gini tuh berisiko diskriminatif dan ngebatasin hak-hak perempuan serta kelompok minoritas. Dan sebagai respons dari naiknya gelombang konservatisme ini, muncullah sebuah gerakan perlawanan. Pada akhir tahun 2000, sekelompok intelektual muda di Jakarta mulai mengkonseptualisasikan jaringan Islam liberal, atau JIL. Misi mereka tuh jelas banget, maju ke depan buat membentengi dan mempertahankan nilai-nilai pluralisme dari pemikiran agama yang dirasa makin eksklusif. Terakhir, bagian kelima, pencapaian yang sunyi. Di tengah semua hiruk-pikuk politik dan sosial yang berdarah-darah itu, sektor keuangan Islam justru lagi diam-diam nyetak sejarah integrasi yang luar biasa. Titik awalnya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Aturan nasional ini jadi fondasi kunci yang ngasih Bank Indonesia wewenang penuh buat merumuskan kebijakan moneter berbasis syariah. Ini benar-benar jadi pintu gerbang resmi buat keuangan Islam masuk ke dalam sistem perbankan modern kita. Dan Bank Indonesia nggak pakai lama. Tanggal 23 Februari 2000, mereka langsung mengeksekusinya dengan ngeluarin 3 peraturan serentak. Mereka ngatur giro wajib minimum syariah, mendirikan pasar uang antar bank syariah, dan yang paling penting, merilis sertifikat wadiah Bank Indonesia alias SWBI. SWBI ini jadi instrumen pengendali moneter yang vital banget buat beroperasinya bank syariah. Biar sistem baru ini makin gak diragukan lagi keabsahannya, Dewan Syariah Nasional MUI juga ikut ngebut. Luar biasa sih, dalam setahun penuh di tahun 2000, mereka ngerilis 20 fatwa fundamental. Mulai dari aturan giro, pembiayaan murabahah, skema mudharabah, sampai reksadana syariah. Sinergi mantap antara kebijakan negara dan fatwa ulama inilah yang bikin perbankan syariah di Indonesia bisa sukses besar tanpa banyak drama. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil kalau kita rangkum semuanya, tahun 2000 itu bukan sekedar tahun yang isinya kekacauan dan kerusuhan aja, tahun ini tuh ibarat kuali peleburan. Di tengah tarik-menarik politik yang ekstrim, tahun 2000 berhasil naruh 2 fondasi besar buat Indonesia modern, sebuah negara dengan visi pluralisme yang bergetar kuat, dan di saat yang sama punya kelembagaan ekonomi Islam yang tertanam sangat dalam. Nah, sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Di masa sekarang, saat kita masih terus berusaha nyari keseimbangan antara identitas agama di daerah dan pluralisme di tingkat nasional, warisan tahun 2000 mana sih yang paling ngebentuk realitas Indonesia yang kalian rasain saat ini? Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini, dan teruslah menjadi pembelajar yang kritis.